Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babang Roy. Ya, kali ini saya lagi ada di R3 GL Matic tahun 2013 ya. Ini saya bukan mau review murni, tapi apa ya, sekedar kayak owning experience ya, sambil sedikit compare dengan Avanza. Mungkin teman-teman lagi ada yang bingung mau beli R3 atau mau beli Avanza ya, karena kita tahu nih, tahu tempe. Ya, karena kita tahu antara Avanza sama R3 sama-sama LMPV ya, sama-sama banyak diminati oleh warga Indonesia. Jadi berdasarkan pengalaman ya, sambil sekarang nih owning experience nih pakai R3 GL 2013 udah hampir 1 bulan ya, kayak gimana rasanya ya. Kemarin-kemarin sih juga udah sering pakai GL, pakai yang GX sudah pernah juga, terus pakai Avanza 2013 yang tipe G pernah, yang Veloz pernah. Jadi ini saya sedikit ya, mungkin nantinya ada yang subjektifnya ya, itu berdasarkan pengalaman. Oke, kayak gimana detailnya ya, simak terus sampai habis, jangan lupa di like dan di subscribe bagi yang belum. Sekarang saya lagi nggak bersama dengan Avanza ya, tapi teman-teman tahulah Avanza kayak gimana ya. Jadi kalau kita melihat secara model, secara body ya, ini kalau kayak R3 kan begini nih ya. Kalau Avanza ya teman-teman bisa lihat sendiri deh Avanza ya, atau enggak ada deh nih gambarnya nih Avanza ya, Avanza yang pernah saya pakai ya. Jadi kalau untuk model itu sih sangat subjektif dan sangat seleratif. Artinya apa? Kali itu ya masing-masing lah seleranya teman-teman, seleranya kita sukanya Avanza apa sukanya R3. Ya kalau itu nggak bisa dipaksakan dan nggak bisa ya kayak gimana ya? Ya gitulah ya. Tapi yang jelas R3 ini punya panjang sedikit lebih panjang, sekitar 120 mm sampai 125 mm, sedikit lebih lebar daripada Avanza dan sedikit lebih pendek ya daripada Avanza. Ya jadi kalau Avanza dapat tingginya, sedangkan R3 dapat panjang sama dapat lebarnya sedikit-sedikit aja sih sebenarnya. Terus dari segi ke apa dulu nih? Kalau dari segi kenyamanan untuk saya nih ya pribadi ya, R3 lebih nyaman sih. Enggak ya, ini tanpa maksud mendiskreditkan satu atau membaguskan yang satu ya, ini lagi-lagi berdasarkan pengalaman. R3 menurut saya sedikit lebih nyaman dibandingin Avanza. Pertama, nyamannya dari mana? Dari jok ya. R3 tuh kerasa joknya tuh lebih tebel, lebih berasa enak duduknya ya. Terus yang kedua, setirnya R3 itu lebih ringan ya. Terus untuk R3 yang tipe GX ya, dia punya head adjuster, si Avanza nggak punya ya kan. Nah, terus untuk AC belakang ya, untuk R3 yang 2012 ke atas udah double blower ya. Ini kan double blower nih ya, ini 2013 udah double blower. Terus selanjutnya kenyamanan masih ini ya, kekedapan kabin ya, walaupun dua-duanya masih rada masuk dari jalan, bukan rada masuk sih, memang masih agak ada suara masuknya ya dari jalan, tapi R3 sedikit lebih tereduksi dengan lebih baik ya, walaupun nggak baik-baik banget. Terus selanjutnya masih kenyamanan juga ya. Lihat di sini R3 punya seatbelt adjuster. Ya Avanza punya nggak ya? Kayaknya Avanza, nanti dipastikan Avanza punya apa enggak. Terus untuk interior sendiri ya, warna perpaduan, padu padan, terus bahan, build quality, saya sih masih tetap pegang R3 sih ya.
gitu. Jadi kalau buat kenyamanan, build quality di interior, ya R3. Itu bukannya Avanza jelek, enggak. Ini just compare, lagi-lagi ini sifatnya subjektif. Teman-teman boleh kasih masukan di kolom komentar bagi yang nggak suka dengan statement saya, tapi ini subjektif. Oke, oke. Sekarang dari segi keamanan, ya. Keamanan, walaupun kita mau compare antara Avanza sama R3, tetap kita harus lihat tipenya. Ya, maksudnya tipenya di sini kalau Avanza dia punya tipe E, punya tipe G, dan punya Veloz. Kalau si R3 punya paling bawahnya GA, General Affair. Bukan. Terus selanjutnya di atasnya GA ada GL, di atasnya lagi ada GX ya. Jadi kalau yang E, yang Avanza setara sama GA, ya General Affair tadi. Terus yang kedua yang G itu setara sama GL. Ya, yang ketiga yang yang Avanza Veloz itu setara sama GX ya. Satu-satu, yang nggak usah satu-satu lah ya. Contoh misalkan kayak airbag ya. Airbag itu Avanza di 2012 ya, sebelum 2013 ke bawah itu masih non airbag ya, sedangkan R3 di tipe GX ya, walaupun itu Veloz ya 2012-nya juga ya. Jadi kalau si Avanza Veloz 2012 itu belum airbag. Kalau si R3 itu GX-nya semuanya udah airbag, semuanya udah ABS yang 2013. Tapi nanti pada saat dia facelift sih ada hilang lagi tuh ABS-nya. Terus untuk masih keamanan ya, untuk tipe GL R3 dia belum kasih ABS. Yang jelas Avanza 2013 ke atas itu yang G, yang Veloz udah ada airbagnya. Sedangkan yang R3 itu cuman yang tipe GX doang. Terus untuk AC ya, untuk AC R3 tipe GL dan tipe GX yang tahun 2012 ke atas semuanya udah double blower ya. Kalau untuk Avanza ya sama ya, semuanya juga udah double blower. Oke, itu dari segi keamanan. Selanjutnya dari segi performa dan tenaga ya. Kalau kita bicarain dari performa sama tenaga, nggak bisa dibandingin apple to apple, karena baik lagi si Avanza punya beberapa tipe dan punya dua mesin. Ya, yang satu 1300, yang satu lagi 1500. Jadi kalau mau bandingin antara R3 sama Avanza, ya tergantung nih kita mau bandingin yang mana. Kita gini deh, kita bandingin yang GL R3 sama yang tipe G Avanza 1300. Ya, kalau bicara mesinnya, Avanza 1300 dengan R3 1400 yang GL ya, secara cc gedean R3, tapi secara horsepower cuma beda 1,5 HP ya. Jadi kalau si R3 itu 95 HP, si Avanza itu 96,5 HP. Padahal cc-nya gedean R3, tapi HP-nya gedean Avanza. Untuk torsinya gimana? Kalau nggak salah torsinya 130 Nm, mirip-mirip, itu juga mirip-mirip. Itu. Sedangkan untuk yang Avanza mesin 1500 cc dia punya HP 105 HP. Yang satu naik ke atas 100, yang satu naik ke bawah, yang satu turun ke bawah 100 ya. Jadi compare ini terserah, balik lagi ke teman-teman semua mau bandinginnya sama yang mana. Oke. Iya, jadi lebih enak mana dong Avanza sama R3 untuk dikendarai? Ini balik lagi ke teman-teman semua, seleranya kayak gimana? Karena beda mesin, beda cc, terus beda putaran ban. R3 putaran ban depan FWD ya, yang R3 yang Avanza putaran belakang RWD. Plus minusnya apa? Kalau FWD itu buat di dalam kota, jalanan yang datar ya, dia dipakainya smooth, lebih halus ya kan. Terus mesinnya juga lebih halus ya, ya kalau buat di jalanan datar. Tapi kalau buat nanjak-nanjak ya jauh ya, RWD lebih enak. Makanya kalau kita pakainya keluar kota ya kan, naik turun gunung ya Avanza sih jauh lebih enak dipakainya dibandingin dengan R3. Tapi kalau buat dalam kota, kalau saya pribadi yang udah pernah pakai Avanza sama R3 lebih nyaman, lebih enak untuk dalam kota. Tapi kalau buat nanjak-nanjak, buat luar kota, saya sih rekomen buat pilih Avanza.
gitu. Nah, terus selanjutnya ini yang saya maksud dengan R3 yang saya lagi pakai. Keren ya, bajunya hitam, mobilnya hitam. Ya. Jadi ini mobil udah 2013, sekarang udah 7 tahun, tapi kondisinya masih cukup ciamik. Bukan cukup ciamik sih, kalau menurut saya sih ini masih ciamik banget ya, lihat tuh. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di sekelilingnya ya. Ini masih hitamnya juga enak banget dilihatnya. Nah, terus kalau untuk dari model sendiri ya balik lagi ya, itu adalah pilihan dan itu adalah selera kayak gitu. Nah, terus kalau dibandingin gimana dong? Ya itu sih balik lagi ya, itu pilihannya ke teman-teman semua. Ini enak banget, enak juga dilihatnya. Tuh, kan? Satu spot yang saya nggak suka ya. Kalau dari sini saya masih suka nih ngeliat si R3. Tapi kalau udah benar-benar 180 derajat dari belakang, ini agak aneh sih. Lampu remnya tuh jadi jelek ya. Ya, ini selera ya. Ya kayak gitulah gitu. Nah, terus kalau lihat fitur dan lain-lain ya, kita lihat deh. Yuk. Nah, ini dalamnya CR3 ya teman-teman. Ya walaupun ini video komparasi tapi saya nggak ada Avanza-nya. Jadi saya cuma bisa gambarin ini secara feel ya, bukan secara apa gambar ya. Jadi ini bangku ini udah dibungkus. Aslinya ini adalah bahannya bahan fabrik. Bahan fabriknya cukup bagus kok, kayak begini nih ya. Ini juga masih rapi banget tuh, masih bersih. Nah, terus persneling gigi-giginya, head unitnya lebih bagus ya. Build quality-nya walaupun masih plastik, tapi plastiknya juga bukan plastik yang plastik kaleng-kaleng. Ya iyalah, masa plastik kaleng ya. Terus ini tempat apa nih? Ini tempat Twitter. Kalau di tipe yang GX dia ada Twitternya di sini. Ya, spionnya walaupun belum retract tapi udah cukup oke. Dia ada tombolnya. Gue paling seneng banget nih kalau Suzuki ngasih tombol electric spion begini. Ya, enak nih, paling enak banget nyatingnya nih kalau yang begini dibandingin yang ada di sini. Ya, gue demen paling kayak gini. Nah, selanjutnya kalau setirnya gue juga masih lebih demen ini dibandingin si Avanza. Ya bedanya sama yang GX, dia ada steering switch-nya, terus ada airbag-nya. Di sini juga kan nggak ada airbag-nya nih, ya. Jadi tipe yang GL ini nggak ada airbag, nggak ada ABS, ya, nggak ada steering switch, nggak ada head adjuster. Itu jadi dikurang-kurangin. Terus buat knob AC, gue juga masih lebih seneng ini. Ya dia ada pencetannya buat pembuka dan penutup. Terus head unitnya juga lumayan lengkap ya, dia ada USB di sini, ada USB, ada CD walaupun belum ada aux, dan ada charger 12 volt di sini ya. Terus di bagian door trim yang tadi saya bilang ini dia udah kasih bahan fabrik. Nah, ini bahan joknya nih aslinya kayak begini ya, ini biasa standar, tapi dia punya ini. Avanza nggak ada, Avanza langsung di sini ya. Terus storage botol ada di sini. Ya, di sini ada bisa buat tempat taruh koin. Di sini juga ada cup holder. Di sini ada cup holder lagi. Oke. Ya, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ya, ini lacinya cukup gede. Ya. Nah, terus ini nyala kalau kita buat embun. Avanza ada di bagian atas ini ya. Kalau ini di situ ya. Terus kita lihat ke bagian atas. Ini belum ada day and night mode. Di sini nggak ada kaca. Di sini nggak ada kaca. Di sini ada kaca. Ya. AC udah double blower. Di sini ada pegangan tangan, di sini. Ya. Terus di bagian fresneling, gue lebih suka model ini dibandingin model ulirnya si Avanza. Ini lebih elegan. Ada kulit-kulitnya begini. Ya bagus. Ya. Dia belum kasih konsol box nih. Avanza walaupun kecil, dia kasih konsol box. Jadi gue suka nyetir itu tangan gue disandarin ya kan, males ini. Nah, ini belakangnya sendiri kalau buat dimaju bundurin ya, ini sih jatuhnya lebih
lega dibandingin Avanza. Ya tapi kalau jok belakang lagi ditidurin, ya konsekuensinya ini nggak bisa mentok karena kehalang sama jok belakang gitu. Ya jadi untuk legroomnya sendiri sebenarnya beda-beda tipis sih, tapi lebih gede si Avanza sedikit gitu. Sekarang kita mau kasih penjelasan. Ya anggap aja sekarang kita mau coba lebih enak mana antara ini sama Avanza. Padahal gue udah tahu ya enakan mana. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Setirnya lebih enteng ini. Tuh dia lebih dapat akselerasinya tuh bawahnya lebih enak ini. Tapi habis digas, kalau pada saat tanjakan ya kita mau ngegas ini agak dalam, kerasa agak ngempes sih. Gitu nggak tahu karena nggak tahu semua R3 kayak gitu apa ini doang nggak ngerti. Gitu. Ini kita keluar jalan raya, nggak jalan raya banget sih, masih di dalam komplek. Ya. Ini gua agak gas. Maticnya ya karena FWD ya lebih halus. Ini ada lubang tuh, bandingan lubangnya pun ini nggak terkesan kayak limbung gimana gitu ya. Nah ini lagi musim hujan nih, jadi jalanan banyak yang bolong, lagi ditanda-tandain tuh mau dibetulin tuh. Guncangannya tuh enak, untuk low MPV cukup enak gitu ya, jadi nggak terlalu gimana gitu. Kadang-kadang malah kalau lagi gua buru-buru ya gua hajarin polisi tidur ya masih enak aja sih. Tapi nggak sering ya, kadang-kadang kalau lagi kebelet. Nah ini agak belokan tuh, belokannya juga ya walaupun agak limbung ya tapi lumayan lah. Nah ini tanggul agak gedean tuh, berasa empuk. Kalau buat dalam kota ya enak sih ini mobil. Kalau gue sih lebih berasa ini mobil tuh kayak berasa bawahnya Grand Livina, mungkin sama-sama putaran roda depan ya. Nah, terus untuk harga gimana? Ini kan tahun 2013 tipe GL Matic ya. Berarti dibandinginnya sama Avanza tipe G 2013 Matic ya. Jadi, agak aneh sih, compare-nya agak aneh nih ya. Jadi antara G Matic-nya Avanza sama R3 Matic-nya itu harga second-nya lebih mahal Matic-nya R3 gitu. Jadi kalau Avanza manualnya harganya lebih tinggi. Kenapa sih kayak begitu? Ya dulu sih gue berpikirnya emang marketnya kayak begitu kali ya. Tapi ternyata gini, kalau putaran roda belakang itu ya orang lebih seneng pakai yang manual. Ya sedangkan putaran roda depan itu orang lebih seneng pakai yang Matic. Jadi makanya kenapa harga yang Matic untuk FWD itu lebih mahal ya. Nah, berapa sih harganya? Kalau yang GL Matic R3 2013 ini kira-kira itu harganya 115 ke bawah lah sekarang. Sekarang tahun 2020 ya. Nah, kalau buat yang R3 Matic tahun 2013 dengan catatan dia yang udah ada airbagnya itu kurang lebih sekitar 110, 115 ya. Jadi harganya mirip-mirip ya, 110 sampai 115-an, sama lah GL yang Matic ini juga harganya segitu. Kecuali Avanza yang manual. Kalau yang Avanza manual mungkin masih bisa 115, 117 kira-kira segitu. 115 sampai 120 lah. Ya. Kita udah mau sampai lagi sampai rumah maksudnya. Nah, kita lanjut di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah ini saya baru ngambil Honda Stream ya kemarin dan udah dipoles. Udah dipoles. Tuh. Ngeliat gak Honda Streamnya? Honda Streamnya keren. Nanti kita review juga Honda Stream. Oke.
Jadi pilihannya R3 atau Avanza. Balik lagi, ini adalah keputusannya teman-teman. Harganya beda-beda dikit. Harga jualnya sama sebenarnya, tapi tetap Avanza tetap menjadi benchmark, tetap jadi market leader. Ya tetap dijualnya lebih gampang Avanza. Walaupun R3 nggak susah kok dijualnya, seriously. Terus tadi plus minusnya udah tuh lagi tambahan ya. Avanza masih jadi market leadernya low MPV. Ya jadi kalau mau dijual lebih cepat, walaupun R3 nggak lama-lama banget sih kalau dijual, mirip-mirip sih sebenarnya gitu. Terus satu hal sih yang Avanza punya, durability ya. Ini mobil kalau si Avanza itu memang tanda kutip ya kendaraan perang gitu kan. Jadi rusaknya tuh jarang ya. Ya, kalau R3 ini mungkin ya ada satu dua hal yang lebih ringkih dibandingin sama si Avanza. Jadi baik lagi keputusannya ada di teman-teman, harga sama, build quality-nya walaupun R3 lebih bagus, saya nggak bilang Avanza juga jelek ya. Terus market leader Avanza yang pegang, untuk mesin Avanza ada 2 pilihan, R3 cuma 1 pilihan, untuk tipe sama-sama ada 3 pilihan ya. Nah, jadi baik lagi ke kebutuhannya teman-teman. Kalau ada yang bingung, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung pemakai Avanza, ya sama saya juga pakai Avanza. Ya, boleh tulis di kolom komentar. Ya, kita bahas sama-sama, kita diskusikan sama-sama. Oke, sampai ketemu di video Babang Roy berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang nggak suka videonya dan yang suka videonya tetap di like. Ini pemaksaan. Ya, oke, sampai ketemu di video Babang Roy berikutnya. Selanjutnya saya akan bahas itu tuh nanti kalau udah selesai. Honda Stream tahun 2006 yang terakhir ya, dengan judul Dua Windu Bikin Rindu. Oke, makin ngelantur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Syukron.